Burundi, sebuah negara yang terletak di daratan Afrika Timur, dihadapkan pada tantangan kemiskinan yang serius. Dalam skala global, negara ini diakui sebagai salah satu negara paling miskin di dunia. Pendapatan rata-rata per tahunnya hanya sekitar $250 atau sekitar Rp3.600.000. Ini berarti pendapatan setiap satu individu hanya sekitar Rp10.000 per harinya. Sebuah angka yang sangat kecil bagi seorang kepala keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidup 3 hingga 4 anggota keluarganya. Kemiskinan di Burundi semakin memburuk dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat sekitar 2,5% setiap tahunnya. Jika pada tahun 1950-an jumlah penduduk di Burundi hanya sekitar 2.400.000 orang, maka pada tahun 2021 jumlah penduduk di negara ini diperkirakan mencapai 12 juta orang. Fenomena ini terkait dengan tingginya tingkat kelahiran, di mana seorang wanita di Burundi rata-rata memiliki 5 hingga 10 anak. Uniknya, jumlah kepemilikan anak ini masih tergolong sedikit dibandingkan jumlah kepemilikan anak pada generasi sebelumnya. Pada generasi terdahulu, seorang pria biasanya memiliki 25 hingga 30 anak dari lebih satu wanita. Sehingga fakta ini menjadikan Burundi sebagai negara dengan tingkat kesuburan tertinggi nomor 10 di dunia. Dalam budaya Burundi, memiliki banyak anak dianggap sebagai tanda kehormatan, status sosial, dan dukungan dalam masyarakat yang lebih luas. Sehingga ada tekanan yang kuat untuk memiliki banyak anak. Selain menjadi tanda prestise, memiliki banyak anak juga dianggap sebagai asuransi sosial dan ekonomi bagi orang tua ketika mereka tua. Ketika anak-anak beranjak dewasa, mereka diharapkan dapat membantu pekerjaan rumah tangga dan mencari nafkah. Kendati diakui sebagai negara paling miskin di dunia, Burundi sebenarnya merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Negara ini bahkan memiliki potensi untuk mengekspor berbagai komoditas seperti kopi, teh, jagung, ubi jalar, kapas, pisang, ubi kayu, daging sapi, susu, dan kulit. Kendati demikian, masalah degradasi lahan telah menyebabkan penurunan produksi. Degradasi lahan adalah suatu proses di mana kondisi lahan mengalami perubahan negatif akibat ulah manusia yang mengakibatkan turunnya kesuburan lahan. Hasilnya, lahan yang dulunya subur dan produktif berubah menjadi tidak subur dan mengalami kekeringan. Sekitar sepertiga dari tanah Burundi dianggap terdegradasi dan 8 daerah termiskin di negara ini merupakan daerah yang paling terkena dampak degradasi. Antara tahun 2000 hingga 2015, luas hutan berkurang sebanyak 6 km persegi, lahan gembala ternak berkurang sebesar 520 km persegi dan lahan pertanian berkurang sebesar 3.120 km persegi. Dampak berkurangnya lahan yang produktif di Burundi sudah terlihat dengan jelas. Misalnya, sektor kopi telah mengalami erosi tanah yang parah dalam 40 tahun terakhir yang menyebabkan penurunan 2/3 produksi kopi, dan mendorong jutaan orang kembali ke dalam kemiskinan. Menurut analisis Lingkungan Bank Dunia, Burundi kehilangan hampir 38 juta ton tanah setiap tahun dan degradasi lahan menelan biaya sekitar $120 juta atau sekitar Rp1.845.120 juta per tahunnya. Program lingkungan PBB memperkirakan bahwa lebih dari 75% lahan pertanian di Burundi mengalami degradasi. Dan kerugian panen akibat degradasi tersebut mencapai $400 juta atau setara Rp6.151.200 juta per tahunnya. Akhirnya para petani tidak memiliki insentif untuk menciptakan surplus. Mereka bertani semata-mata untuk bertahan hidup, bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Konflik antar suku dan perang saudara yang berkepanjangan di Burundi juga menjadi faktor penting yang memperburuk situasi kemiskinan. Secara historis, setelah meraih kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1962, negara ini justru mengalami perselisihan yang mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, dan membawa dampak negatif pada kehidupan masyarakatnya serta menyebabkan sekitar 1 juta orang mengungsi ke luar negeri. Konflik panjang yang menewaskan sekitar 500.000 orang ini, berdampak sangat signifikan pada perekonomian Burundi, terutama dalam sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Sebab 90% penduduk Burundi mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Akibat perang saudara, kemiskinan meningkat dari 48% menjadi 67% dari total populasi antara tahun 1994 hingga 2006.
Kemudian harga pangan naik sebesar 28% pada tahun 2007 hingga 2008. Selama berlangsungnya konflik, ekonomi Burundi menjadi berfokus pada jangka pendek saja. Sebab negara harus memperbaiki infrastruktur yang rusak, sektor produktif yang hancur akibat pengalokasian sumber daya untuk perang serta defisit anggaran. Dalam upaya untuk mengatasi dampak ekonomi dari konflik dan mengumpulkan dana untuk pemulihan, pemerintah Burundi terpaksa mengambil langkah-langkah yang merugikan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan memanipulasi harga komoditas yang dijual kepada masyarakat. Kemiskinan di Burundi juga berbarengan dengan kualitas pendidikan warganya yang sangat rendah. Banyak anak-anak yang lebih memilih bekerja dibandingkan bersekolah. Dan hanya sekitar 32% siswa di negara ini yang menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah, dan kurang dari 1% yang melanjutkan pendidikan ke universitas. Buruknya sistem pendidikan ini turut menjaga kelangsungan nilai-nilai lama yang seharusnya sudah tidak relevan lagi, seperti dendam dari konflik masa lalu. Sistem pendidikan yang kurang baik juga berdampak pada pemeliharaan pandangan yang tidak sehat tentang status sosial dan warna kulit. Di beberapa wilayah di Burundi orang masih memegang keyakinan bahwa warna kulit dapat mencerminkan status sosial, di mana warna kulit yang lebih gelap dianggap lebih tinggi dalam status sosial. Buruknya pendidikan juga memberikan dampak negatif pada pengelolaan sumber daya alam di Burundi. Kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan tanah dan hutan berkontribusi pada eksploitasi berlebihan. Pembakaran dan penebangan hutan sering terjadi tanpa upaya penghijauan yang memadai. Akibatnya banyak hutan yang menjadi gundul, jumlah komoditas kayu menurun, dan risiko banjir semakin meningkat. Kondisi ini menjadi contoh nyata bagaimana rendahnya kualitas pendidikan dapat berdampak luas pada lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Sistem pendidikan yang tidak memadai juga berdampak luas di Burundi, termasuk dalam hal pekerjaan yang ditekuni oleh penduduknya. Salah satu pekerjaan populer di negara ini adalah jasa pengangkutan barang yang sering dilakukan dengan sepeda gunung. Pekerjaan ini bertujuan untuk mengirimkan hasil panen seperti pisang menuju pasar di luar kota. Mereka harus menghadapi tantangan berat mengayuh sepeda di jalan-jalan pegunungan yang curam dengan jarak sekitar 40 km. Dan untuk melakukan pekerjaan berat itu, mereka dibayar dengan upah yang sangat rendah sekitar 1.800 frame Burundi atau sekitar Rp10.000. Terkadang mereka harus berpegangan di bagian belakang truk yang melintas untuk menghemat tenaga saat perjalanan. Semua ini mencerminkan betapa sistem pendidikan yang buruk dapat berdampak pada pilihan pekerjaan dan kualitas hidup bagi penduduk negara itu.